menarik, yaitu Genzi harus berisi sebagai media partner. Oke guys. Dari pagi dan tetap setia sampai sekarang sudah beberapa jam berikutnya. Jadi saya harus kasih apresiasi buat teman-teman semua. Yang kedua, saya harus ucapin terima kasih buat Mas Adit. Nih dosen kalian nih kerennya minta ampun. Beliau itu kalau kita sering jalan malam nyetel radio, ada radio namanya El Sinta. Itu setiap malam ada diskusi politik nasional apapun, salah satu narasumbernya pasti Om Adit. Jadi boleh kasih plus buat Om Adit. Lalu sudah didapatkan informasi-informasi baru. Akhirnya lo tersesat dalam fase lo berpikir. Lo akhirnya pengen apa yang lo lihat menjadi sebuah kebenaran buat lo dan itu menjadi sebuah kebaikan buat lo. Dan ini terjadi juga kok di zamannya Mas Adit, di zamannya Pak Ukon, di zamannya gua. Cuman bedanya hari itu instrumen yang namanya sosial media nggak semasif hari ini, menakutkan dibandingkan lu misalnya bermasalah dengan orang lain yang kelihatan bentuknya. Next kita ke berikutnya, cyberbullying. Ada yang pernah ngalamin cyberbullying? Pernah? Ini yang menurut gue jadi permasalahan anak-anak hari ini. Bahwa kebebasan lo berekspresi, kebebasan lo akhirnya menyampaikan pendapat segala macam, suka akhirnya kebablasan. Bahwa dalam teori kebebasan kita hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Gue ulang. Makanya hari ini saat Kahana menyampaikan materi, sama gue menyampaikan materi, ada limitasi kebebasan yang berbeda. Karena bagi gua, even lo mau makan, even lo mau merokok, bagi gua bebas-bebas saja. Karena batas kebebasan gua sebesar politisi idaman itu adalah KDM. Karena apa? Karena akhirnya framing yang dilakukan berhasil menggiring opini. Tapi emang nggak benar ya, Pak Andri? Oke, ini yang jadi perdebatan dan gue harus menyampaikan ini dan pasti tidak populer. Problem utamanya adalah yang diharapkan masyarakat dari seorang pemimpin adalah kebijakan, policy, bukan kebajikan. Karena 1000 kebajikan yang lo lakukan hanya bisa nolongin 1000 orang. Tapi satu kebijakan yang kita buat bisa nolongin jutaan orang. Tapi gue tidak mau. Karena gue akan memotivasi lo tidak dengan rasa takut. Gue akan memotivasi lo dengan harapan. Kota ini cukup besar untuk kita berbagi. Begitupun juga mimpi. Untuk generasi Gen Z, kita nggak perlu cemas akan masa depan kita. Kenapa? Ya seperti yang tadi dua narasumber sudah sampaikan bahwa kita hanya perlu mencemaskan bagaimana kita di hari ini. Ya karena memang kalau kita mengkhawatirkan masa depan itu yang terlalu lama, sehingga dan juga kita sebagai penerus bangsa kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, bisa mengelola kecemasan menjadi peluang. Ya salah satunya dengan terus belajar, menjadi generasi yang berpendidikan dan selalu memiliki semangat yang positif. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili 3 narasumber di depan kita, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya semoga selesai dari sesi diskusi kita hari ini bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan teman-teman hari ini dan seterusnya. Oke, saya izin undur diri tapi dengan pantun boleh kan? Kalau bilang cakep ya. Oke, berhubung ini dosennya Pak Adib ya, jadi Pak Adib makan rendang. Ulang, Pak Adib makan rendang.
rendangnya nyelip di gigi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.